Terima kasih masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Polisi telah mengidentifikasi korban mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini 2 terduga pelaku telah ditangkap, sedangkan 1 terduga pelaku lainnya masih dikejar polisi. Kurang dari 24 jam, polisi telah mengidentifikasi jenazah korban mutilasi di Kabupaten Bekasi. Korban merupakan seorang pria bernama Rido Suhendra berusia 28 tahun. Korban berprofesi sebagai seorang pengemudi ojek online. Menurut pihak keluarga, korban sudah 2 pekan tidak pulang ke rumah. 2 hari yang lalu masih bisa kontak-kontakan dan HP-nya masih dicek, masih aktif dengan ibunya. Tapi mulai kemarin pagi, HP-nya sudah aktif, sudah tidak aktif dan lost contact. Bapak kalau boleh tahu pekerjaan korban ini apa sih Pak, kerja sehari-harinya? Selama ini sih nge-Grab. Grab, dan saya tidak tahu selama dia proses mencari kerjaan ini apakah dia masih nge-Grab atau enggak, saya sendiri nggak tahu. Oh, berarti selama 2 pekan itu emang korban itu nggak pulang ke rumah Pak? Nggak pulang. Oh, alasan mau cari tempat kos yang baru gitu? Cari tempat kos dekat dengan kerjaan katanya. Kepastian identitas korban didapati polisi setelah melakukan pencocokan DNA pada keluarga korban. Polisi menyebut total ada 10 potongan tubuh yang ditemukan terbungkus pakaian dalam sebuah kantong plastik. Sudah mendapat gambaran terhadap korban mutilasi, ya. Kita sudah dapat gambaran terhadap korban. Kemudian saat ini kita sedang melakukan pencocokan DNA daripada keluarga korban yang lain untuk memastikan bahwa betul itu dugaan korban itu yang kita temukan adalah kita duga ya yang berinisial RS, ya. Sebelumnya, korban mutilasi ditemukan di depan bengkel tambal ban di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku. Sementara 1 orang terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi paling akhir terkait penyelidikan kasus mutilasi yang ditemukan di depan bengkel ban di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda yang saat ini berada di Polres Metro Kabupaten Bekasi. Putu, apa perkembangan terkini dari penyelidikan kasus mutilasi ini? Apakah pelaku sudah ditangkap? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Informasi terkini disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa dari 3 orang terduga pelaku ini ketiganya sudah diamankan dan sudah menjalani proses pemeriksaan. Ada beberapa informasi terbaru yang diperoleh ataupun juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, terutama terkait dengan identitas korban, di mana diketahui bahwa korban merupakan seorang pria berusia 28 tahun dan juga merupakan pengendara ojek online. Selain itu, selain identitas korban, juga memang kemarin sempat disampaikan bahwa proses pemeriksaan DNA ataupun juga pencocokan DNA antara pihak keluarga dan juga korban ini masih tengah berlangsung. Kemarin ditemukan ada 10 bagian tubuh yang sudah kemudian diperiksa dan dibawa ke RS Polri, dan hari ini informasi yang kami terima beberapa bagian tubuh yang lain ini juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Untuk sementara bagian tubuh tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan tentu saja akan kemudian dilakukan proses pencocokan DNA baik itu dengan pihak keluarga dan juga dengan beberapa bagian tubuh yang lain. Lalu kalau berbicara terkait dengan informasi terkini, Radi dan juga saudara, informasi yang kami ketahui ataupun juga berhasil kami himpun adalah terkait dengan bagaimana kronologi yang kemudian terjadi. Informasi sementara yang kami peroleh adalah proses eksekusi ini terjadi di kawasan Tambun dan kemudian beberapa bagian tubuh ini dibagi ke 2 lokasi, yakni ketika ditemukan satu yakni di kawasan Kedung Waringin dan yang satu lagi ini berada di Jalan Gatot Subroto.
Tetapi memang informasi tersebut nantinya lebih detail akan disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan bagaimana kronologi dan juga apa kemudian hasil dari tes DNA yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Berbicara terkait soal terduga pelaku, ada 3 orang. Ini masih belum diinformasikan apa saja peran-peran dari ketiga orang ini, siapa eksekutornya, kemudian siapa otak ataupun juga dalang dari peristiwa ini. Tetapi memang nanti diinformasikan bahwa kurang lebih pada pukul 3:30 sore, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan ini nantinya akan menyampaikan secara langsung terkait dengan update ataupun juga perkembangan dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik. Kemudian juga terkait dengan proses penyelidikan, selain kemudian memeriksa saksi-saksi, karena memang sampai dengan saat ini status ketiga orang tersebut masih merupakan saksi atau belum dinyatakan sebagai tersangka, kemudian juga masih menjalani sejumlah proses pemeriksaan. Pihak kepolisian juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi-lokasi tersebut untuk kemudian menambah kuat bukti-bukti yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian cukup kuat untuk kemudian menyatakan ketiga orang tersebut yang saat ini masih berstatus sebagai saksi untuk kemudian berubah statusnya menjadi tersangka. Lalu juga rencananya hari ini akan dilakukan gelar perkara ataupun juga olah TKP terkait dengan beberapa titik penemuan bagian tubuh tersebut. Ada beberapa barang bukti yang tadi juga sudah kami lihat begitu untuk bukti awal, di mana ada jaket, kemudian juga ada plastik yang digunakan untuk membungkus bagian-bagian tubuh tersebut. Lalu juga ada sebuah mobil yang diduga ini disewa oleh pelaku untuk kemudian membawa bagian-bagian tubuh tersebut setelah berhasil dieksekusi. Jadi Radi, ada beberapa informasi terbaru, tetapi lebih lengkapnya lagi nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan, yang nantinya akan disampaikan pada pukul 3:30 sore. Ya, tapi Putu, ini banyak yang penasaran juga. Mungkin memang selengkapnya nanti akan disampaikan sore hari saat polisi menyampaikan keterangan persnya kepada wartawan. Namun apakah sudah ada dugaan yang dicurigai polisi, informasinya diberikan kepada awak media terkait apa motif sebenarnya kasus mutilasi yang terjadi ini di Bekasi? Ya, terkait dengan motif memang belum disampaikan secara rinci oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik begitu kepada awak media yang ada di lapangan. Tetapi untuk sementara, informasi sementara yang kemudian bisa disimpulkan adalah bisa dipastikan bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan, mengingat bagaimana keadaan korban ini terpotong-potong atau terbagi menjadi beberapa bagian. Terkait dengan motif, Radi dan juga saudara, ada beberapa kemungkinan ataupun juga dugaan-dugaan awal yang dinilai menjadi ataupun juga mendasari perilaku ataupun juga tindakan dari pelaku. Informasinya ini memang belum dirilis oleh pihak kepolisian. Diduga ini merupakan ada urusan pribadi yang memang masih belum bisa dipastikan apakah hal tersebut berkaitan dengan apa hal tersebut. Tetapi yang pasti kami juga masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Radi. Ya, tentu patut kita tunggu. Banyak juga yang mempertanyakan apa motifnya, mulai dari kronologis, motif, dan juga sejumlah barang bukti baru mungkin nanti akan juga dirilis oleh pihak kepolisian pada sore hari di Mapolda Metro Jaya. Terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Polres Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.